Haha, rasain kau. Hukum karma kejam langsung dirasakan Persija dan Jakmania. Polisi akhirnya resmi tangkap dua sosok konyol ini. Jakmania nuduh sesama Jakmania dikira supporter Persib Viking Bobotoh. Udah digebukin habis, ternyata malah temannya sendiri. Manajemen Persija malu besar putuskan mundur dari Liga 1, vakum 3 tahun, tak ikut Liga 1 jadi harapanku. Di sisi lain, Bobotoh Persib auto ketawa melihatnya kejadian dua Jakmania ini. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Komdis PSSI dan PT LIB putuskan cabut akumulasi kartu kuning Gustavo Franca yang didapatkan ketika lawan Persija Jakarta. Dan diperbolehkan tampil lawan Madura United akhir pekan ini jadi harapanku sebagai Bobotoh Persib. Di sisi lain ini masalah sebenarnya yang dialami Franca. Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, ini baru kabar benar-benar bahagia untuk Bobotoh Persib. Pelatih Bojan Hodak buat pernyataan sangat berani dan keras jelang Persib lawan Madura United. Bahkan sebut tim berjuluk Sape Kerap ini kayak gini. Apa yang sebenarnya ia sampaikan? Saksikan semuanya di sini. Yes, mantap, doa Bobotoh Persib akhirnya terkabulkan. Begini pernyataan jujur Del Pino jelang lawan Madura United, sampai bawa-bawa Jakmania Persija yang kelakuannya busuk dan sampah. Wah, kok bisa begitu? Apa yang terjadi di lapangan? Simak video ini sampai tuntas. Terlihat salah pilih klub. Striker tajam asal Brasil Gustavo Tocantins segera ditebus kontraknya oleh manajemen Persib Bandung dari PSS Sleman yang terancam degradasi. Potensinya luar biasa, bisa jadi penerus DDS yang makin tua, jadi harapanku sebagai Bobotoh. Di sisi lain ini alasan sehingga ia layak ke Maung Bandung. Simak ulasannya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Haha, rasain kau. Hukum karma kejam langsung dirasakan Persija dan Jakmania. Polisi akhirnya resmi tangkap dua sosok konyol ini. Jakmania nuduh sesama Jakmania dikira supporter Persib Viking Bobotoh. Udah digebukin habis, ternyata malah temannya sendiri. Manajemen Persija malu besar putuskan mundur dari Liga 1, vakum 3 tahun, tak ikut Liga 1 jadi harapanku. Di sisi lain, Bobotoh Persib auto ketawa melihatnya kejadian dua Jakmania ini. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Polisi menangkap dua supporter Persija berinisial AS dan JS atas dugaan penganiayaan terhadap seorang penonton berinisial MA usai laga Persija versus Persib. Mereka datang berdua, mereka fans ke Persija, kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Komisaris Polisi Binsar Hatorangan. Binsar mengungkap keduanya melakukan aksi kekerasan setelah menduga korban merupakan supporter dari tim lawan atau Viking. Setelah penyelidikan, kami menemukan fakta bahwa korban adalah supporter Persija, ucapnya. Insiden itu bermula ketika korban berinisial MA yang duduk di tribun VIP merekam dugaan pemukulan terhadap supporter lain. Pelaku AS kemudian melihat aksi korban merekam insiden pemukulan yang terjadi. Pelaku AS kemudian meneriaki korban dengan menuduh korban berasal dari supporter Persib Bandung. Pelaku inisial AS melihat korban merekam dan langsung menunjuk serta berteriak "Woi Viking," ujarnya. Usai meneriaki korban, kedua pelaku kemudian menghampiri korban dan melakukan penganiayaan serta merebut dan membanting ponsel milik korban. Setelah kejadian, korban segera melaporkan insiden ini ke pihak kepolisian. Keesokan harinya, polisi kemudian menangkap pelaku JS di tempat kerjanya di Ciracas, Jakarta Timur.
Sementara AS diamankan di rumahnya di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Atas perbuatannya, AS dan JS dijerat pasal 170 KUHP, pungkasnya. Komdis PSSI dan PT LIB putuskan cabut akumulasi kartu kuning Gustavo Franca yang didapatkan ketika lawan Persija Jakarta. Dan diperbolehkan tampil lawan Madura United akhir pekan ini jadi harapanku sebagai bobotoh Persib. Di sisi lain ini masalah sebenarnya yang dialami Franca. Temukan jawabannya di sini. Persib dipastikan tak akan diperkuat Gustavo Franca saat menghadapi Madura United dalam pertandingan pekan ke-24 Liga 1 2024-25 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, 22 Februari 2025. Bek tengah asal Brasil itu terpaksa absen karena harus menjalani hukuman akibat akumulasi kartu kuning. Franca mendapat kartu kuning ke-7 pada laga melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi pada Minggu 16 Februari 2025 lalu. Dengan demikian, ia harus absen untuk kedua kalinya karena akumulasi kartu kuning. Setelah sebelumnya juga absen karena kartu kuning keempat pada pertandingan melawan PSBS Biak di Stadion Lukas NMB Sentani, Jayapura, pada 11 Januari 2025. Absennya Franca tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Persib, Bojan Hodak, yang harus menyiapkan pemain pengganti di lini belakang. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut yakin timnya memiliki cukup kualitas untuk menutup kekosongan yang ditinggalkan Franca. Salah satu pemain yang bisa mengisi posisi tersebut adalah Matteo Kocijan yang sudah bisa kembali tampil setelah menjalani skorsing akibat kartu merah di laga kontra Persija. Tanpa Gustavo, pemain lain harus mengambil tanggung jawab. Inilah alasan kami memiliki 25 pemain, bukan hanya 11, tegas Hodak. Sejauh ini Gustavo Franca sudah tampil dalam 21 pertandingan bersama Persib, bermain selama 1.851 menit dan mencetak 3 gol untuk tim Pangeran Biru. Dengan absennya Franca, Persib tetap optimis bisa tampil maksimal saat menjamu Madura United yang akan digelar pada Sabtu 22 Februari 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa mengatasi absennya Gustavo Franca di laga penting ini? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Alhamdulillah, ini baru kabar benar-benar bahagia untuk bobotoh Persib. Pelatih Bojan Hodak buat pernyataan sangat berani dan keras jelang Persib lawan Madura United. Bahkan sebut tim berjuluk Sape Kerap ini kayak gini. Apa yang sebenarnya ia sampaikan? Saksikan semuanya di sini. Persib harus mewaspadai Madura United yang akan mereka hadapi dalam laga pekan ke-24 Liga 1 2024/25 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 22 Februari 2025. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menegaskan bahwa timnya harus berhati-hati terhadap motivasi tinggi yang dimiliki tim tamu yang sedang berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi. Pertandingan antara Persib dan Madura United ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 22 Februari 2025 dengan kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tiket untuk pertandingan ini sudah bisa dipesan melalui aplikasi Persib. Hodak menyebutkan bahwa motivasi tinggi Madura United terlihat jelas dari catatan tak terkalahkan mereka dalam 4 laga berturut-turut. Di pekan ke-23, Madura United berhasil mengalahkan pesaing Persib, Dewa United, dengan skor 3-1. Mereka bermain 3 kali di kandang, tapi tetap saja mereka tidak kalah. Mereka tim yang berbahaya, sangat pekerja keras, ungkap Hodak saat konferensi pers di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Selasa 18 Februari 2025.
Pelatih asal Kroasia itu juga mengingatkan para pemainnya tentang pertemuan pertama antara Persib dan Madura United di putaran pertama. Di laga tersebut, Persib hanya mampu bermain imbang 2-2 dengan Madura United di Stadion Gelora Bangkalan. Jadi, pertandingan ini jelas akan berbahaya dan sangat penting bagi kami. Ini pertandingan yang harus kami menangkan, pungkas Hodak. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib bisa meraih kemenangan atas Madura United yang tengah dalam performa baik? Ayo, berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Yes, mantap, doa bobotoh Persib akhirnya terkabulkan. Begini pernyataan jujur Del Pino jelang lawan Madura United sampai bawa-bawa Jakmania Persija yang kelakuannya busuk dan sampah. Wah, kok bisa begitu? Apa yang terjadi di lapangan? Simak video ini sampai tuntas. Gelandang Persib, Tyrone Del Pino, mengungkapkan bahwa ia sudah tidak lagi merasakan sakit pada pelipis kanannya yang terluka akibat lemparan botol air mineral setelah pertandingan melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, pada Minggu, 16 Februari 2025 lalu. Menurut Del Pino, botol air mineral yang mengenai pelipisnya tersebut merupakan lemparan kedua. Sementara itu, botol lemparan pertama berhasil dihindarinya. Saat itu saya merasakan sedikit sakit, tapi sekarang saya baik-baik saja. Saya sudah merasa lebih baik, ujar gelandang asal Spanyol tersebut. Meskipun begitu, Del Pino berharap kejadian serupa tidak terulang lagi di dunia sepak bola. Ia menilai bahwa sepak bola harus terus berkembang tanpa adanya aksi kekerasan yang dapat mengganggu jalannya permainan. Sejujurnya sangat menyedihkan membicarakan situasi seperti ini di tahun 2025. Saya pikir sepak bola harus terus berkembang. Sangat disayangkan hal seperti ini masih terjadi di stadion, kata Del Pino. Lebih lanjut, ia menegaskan harapannya agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, tidak hanya di kandang Persija, tetapi juga di seluruh stadion di Indonesia. Kita harus melindungi para pemain, menjaga staf, karena keamanan adalah hal yang paling penting, tegasnya. Bagaimana menurut kalian mengenai kejadian ini? Apa yang harus dilakukan untuk menghindari insiden serupa di masa depan? Yuk, beri pendapat kalian di kolom komentar. Terlihat salah pilih klub. Striker tajam asal Brasil Gustavo Tocantins segera ditebus kontraknya oleh manajemen Persib Bandung dari PSS Sleman yang terancam degradasi. Potensinya luar biasa, bisa jadi penerus DDS yang makin tua, jadi harapanku sebagai bobotoh. Di sisi lain, ini alasan sehingga ia layak ke Maung Bandung. Simak ulasannya di sini. Striker asing PSS Sleman, Gustavo Tocantins, saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak di timnya. Striker asal Brasil ini berhasil menunjukkan kualitasnya lewat performa konsisten dan ketajamannya di lini depan. Hingga pekan ke-18 Liga 1 2024-25. Tocantins sudah mengoleksi 8 gol dan 3 assist untuk Laskar Sembada, mencatatkan pencapaian yang jauh lebih baik dibandingkan striker lokal Hoki Caraka yang baru mengumpulkan 3 gol dan 1 assist. Meski begitu, pencapaian Tocantins di PSS Sleman belum seproduktif saat dia memperkuat klub sebelumnya, Barito Putra. Selama 2 musim bersama Barito Putra pada musim 2023-2024, Tocantins tampil impresif dengan mencetak 27 gol dan 5 assist dari 49 penampilan. Sejak bergabung dengan PSS Sleman pada 6 Juli 2024, Gustavo merasa sangat senang dan termotivasi. Ia mengungkapkan bahwa kesempatan bergabung dengan PSS memberi kebahagiaan tersendiri karena ia merasa diberkati menjadi bagian dari klub yang didukung penuh oleh fans yang selalu setia dan mendukung tim di setiap pertandingan. Namun, jika manajemen Persib bergerak cepat, bukan tidak mungkin Gustavo Tocantins bisa menjadi bagian dari tim Pangeran Biru.
Mengingat nama besar Persib dan sejarah klub ini, kedatangan Tocantins akan menjadi tambahan yang menarik untuk lini serang Persib. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib sebaiknya mendatangkan Tocantins di bursa transfer berikutnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kabar transfer pemain Timnas Indonesia dan akan jadi yang pertama dalam sejarah Timnas Indonesia jika terwujud. Tak puas di Serie A, Jay Idzes bermimpi jajal Liga Inggris. Kompetisi terbaik. Liverpool yang paling cocok jadi destinasi Jay Idzes berikutnya. Di saat Arne slot condong dengan bek-bek keturunan Belanda. Menarik kita nantikan mega transfer ini terwujud. Jay Idzes bermimpi menjajal Liga Inggris suatu hari nanti. Namun, untuk saat ini, dirinya fokus membela Venezia FC. Idzes menyampaikan ketertarikan itu saat menjadi bintang tamu di acara siniar Tom Hay yang bertajuk The Hay Way. Dalam perbincangannya itu, The Professor bertanya kepada kompatriotnya itu soal tujuan yang ingin dicapainya. Tanpa ragu Idzes menjawab saat ini, fokusnya adalah membawa Venezia untuk tetap bertahan di Liga Italia. Selain itu, bek berusia 24 tahun itu sangat ingin mewujudkan mimpinya membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sejujurnya, saya benar-benar harus melihat di mana akhir perjalanan ini untuk saya. Misalnya di tahun ini, saya benar-benar fokus pada Venezia dan mencoba untuk tetap bertahan di Liga, kata Idzes. Tentu saja, juga dengan tim nasional. Kami memiliki mimpi, tentunya. Dan mungkin di bulan Juni mimpi itu sudah terwujud. Tapi kita harus melihat dulu. Masih ada 4 pertandingan yang harus dijalani, sambung bek berdarah Belanda itu. Kendati begitu, Idzes mengungkapkan ambisi besarnya. Pemain berpostur jangkung itu mengaku sangat ingin melanjutkan kariernya di Liga Inggris karena menurutnya Premier League adalah kompetisi terbaik di dunia. Tapi sejujurnya, lebih jauh dari itu. Tentu saja saya memiliki beberapa ambisi. Saya ingin sekali bermain di Premier League. Karena bagi saya, itu adalah liga terbaik di dunia, ungkap Idzes. Tentu saja Serie A, tempat saya bermain sekarang. Liganya juga sangat bagus. Kualitasnya luar biasa. Anda bisa melihat para pemain memiliki banyak kemampuan. Jadi ini adalah pengalaman yang sangat bagus untuk saya. Terang pemain bernomor punggung 4 itu. Dasar tukang kompor bikin geram. Coach Justin minta PSSI ganti Shin Tae-yong jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Alasannya sungguh tak masuk akal fans sejati Garuda. Hey Justin, lo udah standar ganda sekarang? Kalian wajib mendengarnya, jangan sampai terlewatkan. Pengamat sepak bola, Justinus Lahaksana, meminta PSSI mengganti Shin Tae-yong jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin mengatakan, Timnas Indonesia mesti mengganti pelatih jika mau perform di ajang 4 tahunan tersebut. Pernyataan ini muncul setelah Coach Justin melihat betul kiprah Shin Tae-yong selama menangani Timnas Indonesia. Ex-pelatih Timnas Futsal Indonesia ini kerap bingung dengan keputusan Shin Tae-yong, tepatnya saat melakukan rotasi pemain. Salah satu laga yang dicontohkan Coach Justin ketika Shin Tae-yong mencadangkan banyak pemain andalan saat Timnas Indonesia tandang ke markas Cina di matchday keempat, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024. Akibatnya, Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Karena target kita lolos Piala Dunia 2026. Gua pertanyakan, apakah dia Shin Tae-yong sosok yang tepat untuk bawa Indonesia lolos Piala Dunia? Gua kecewa banget ketika kita menghadapi Cina, di mana dia tidak menurunkan skuad terbaik. Tom Hay baru dimainkan di babak kedua dan langsung cetak gol, kata Coach Justin. Kalau kita waktu itu lawan Cina main seri saja, ya mungkin 1 poin itu bisa menentukan lolos atau tidaknya Indonesia ke Piala Dunia. Dari peringkat 2 sampai 6, perbedaan poinnya cuma 1. Dari materi pemain, Timnas Indonesia
tidak kalah dari Australia atau Arab Saudi, lanjut pria berusia 57 tahun ini. Dengan rotasi yang begini, gua nggak yakin dia orang yang tepat. Kalau sudah biasa bermain di Piala Dunia, level kita harus ke sana. Apakah dia sosok yang tepat meningkatkan level Indonesia main ke sana? Menurut gua kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSSI harus mengganti STY. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, dia harus diganti, tegas Coach Justin. Menarik menanti keputusan apa yang dibuat PSSI ke depan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku akan mengevaluasi Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia rontok di fase grup ASEAN Cup 2024. Erick Thohir menyebut semua pelatih selalu dievaluasi sesuai yang tertera di dalam kontrak. Terlepas dari rumor pergantian pelatih yang mencuat dalam beberapa hari terakhir, timnas Indonesia baru akan melakoni pertandingan lagi 3 bulan ke depan. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga dilangsungkan di Sydney, Australia pada Kamis 20 Maret 2025.